Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalamu ala ibadillah alladzina astafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga kesejahteraan senantiasa atas hamba-hambanya yang terpilih ya teman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 5 mengenai Rasul Allah idolaku. Insya Allah ya teman. Oh ya teman, bagaimana capaian kalian selama penilaian tengah semester ganjil pada pekan lalu? Semoga nilai yang diterima memuaskan ya teman. Bagi teman-teman yang nilainya masih di bawah KKM, jangan putus asa. Kita coba berlatih terus-menerus agar nilai kalian bisa mencapai nilai KKM dan bahkan tuntas dengan sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul Allah idolaku. Mengidolakan Rasul sama artinya dengan mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul, maka ia akan bersamanya di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman pasti ingin bersama Rasul di surganya Allah kelak ya. Mari kita sama-sama mencintai dan mengidolakan Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah. Siapakah Rasul Allah? Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani ya teman. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada para Rasul. Seorang Muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan segala sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaannya masing-masing. Kira-kira teman-teman di jenjang kelas 5 ini masih ingat jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Ya betul, jumlahnya 25 Nabi dan Rasul ya teman. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Jadi Nabi dan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah ya teman. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Tugas para Rasul. Tugas para Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar gembira dan peringatan ya teman. Manusia wajib beriman atau percaya kepada para Rasul. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada umat manusia ya teman. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Masya Allah. Kisah keteladanan Rasul Allah. Ananda yang Pak Guru sayangi, pada pertemuan di bab ini tidak seluruh Nabi dan Rasul akan kita bahas ya, dikarenakan terbatasnya waktu. Hanya beberapa Nabi dan Rasul yang akan kita bahas, yaitu Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihissalam, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud adalah Nabi yang selalu bertasbih kepada Allah. Nabi Sulaiman adalah orang kaya yang sangat rendah hati.
Nabi Ilyas selalu sabar dalam menghadapi umatnya. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya Nabi Ilyas dalam berdakwah kepada Bani Israel. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang sangat jujur sehingga digelari Al-Amin, menerima wahyu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Para Rasul memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Semua Rasul mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala yang telah dilarang. Demikian ya teman. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat mengalahkan Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur ya teman. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam adalah sebagai berikut. Nabi Daud merupakan nabi penerima kitab Zabur. Beliau gemar bertasbih kepada Allah. Beliau mampu menciptakan baju dari besi menggunakan kedua tangannya. Nabi Daud alaihissalam juga dianugerahi oleh Allah dengan suara yang sangat merdu membuat seluruh makhluk terpesona. Yang kelima adalah Nabi Daud gemar berpuasa. Semoga kita mampu meneladani seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Daud ya teman. Salah satunya adalah berpuasa. Cara berpuasa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam adalah dengan sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Dilakukan secara selang-seling ya teman. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, dan seterusnya. Baiklah teman-teman, untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai kisah keteladanan Nabi Daud, Pak Guru telah siapkan sebuah video untuk kalian simak. Semoga dapat memperjelas mengenai pemahaman Ananda ya teman. Namun sebelumnya izinkan Pak Guru untuk pamit undur diri. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan kalian. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi,
Nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut. Berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.